Buat kalian yang mau fokus jadi spesialis Shopee Express dan SPX instan, berikut tipsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat rekan ojol dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Saya ucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah like, subscribe, share, dan komen. Nah, buat kalian gimana kabarnya? Ya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang cukup. Kalau kalian mau fokus jadi pemain Exin alias Shopee Express dan SPX instan, mungkin ada beberapa hal serta mitos yang masih bermain di pikiran kalian sebelum memutuskan untuk menjalani salah satu jenis layanan dari Shopee ini. Exin atau Express dan SPX instan memiliki beberapa hal yang sering menjadi sebuah dilema bagi setiap driver Shopee. Ada yang bilang jangan diambil, ada yang justru suka dengan jenis orderan layanan ini. Setiap layanan dari Shopee pastinya memiliki plus minus. Begitupun dengan jenis layanan Exin. Video ini terinspirasi dari akun saya yang beberapa hari terakhir mendadak jadi akun kardus alias Express dan SPX instan. Oleh sebab itu, saya akan mencoba membeberkan beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menjalani orderan Exin. Akun saya yang tadinya spesialis food tiba-tiba zonk dan dijejali dengan orderan Exin. Daripada dapur nggak ngebul, jadi asal bunyi cocol terus. Oleh karena itu, bagi kalian yang merasa anti dengan orderan Exin atau mungkin merasa senasib dengan saya, sebaiknya kalian harus perhatikan beberapa kelebihan dan kekurangan mengambil orderan Exin. Kelebihan menjalani orderan Exin. Yang pertama, lebih leluasa. Berbeda halnya ketika kamu menjalani orderan food. Tentunya harus ekstra hati-hati. Sedangkan kalau Exin, kamu justru lebih leluasa, fokus ke perjalanan dengan gaya berkendara yang kamu punya. Mau sedang-sedang aja atau slow, asalkan barang sampai. Intinya, paket customer mendarat dengan selamat tanpa kurang apapun. Yang kedua, lebih cepat. Ini saya rasa menjadi nilai plus juga bagi orderan Exin. Setelah kita mendapatkan order, kita tinggal langsung jemput barang, terus antar. Bisa dikatakan durasi yang dibutuhkan ketika pick up lebih cepat. So, kamu bisa segera cari orderan selanjutnya atau melipir ke spot yang lain, tempat nongkrong, base camp, atau balik lagi ke rumah sambil menanti orderan selanjutnya berbunyi. Yang ketiga, customer jarang rewel. Biasanya setelah melakukan order layanan Exin, penumpang akan melakukan chat menunggu kamu tiba untuk menjemput barang. Kamu akan sangat jarang menemui customer yang minta macam-macam saat akan menjalani orderan Exin. Kalaupun ada, mungkin biasanya hanya meminta agak cepat, atau mungkin kamu harus menyediakan tali untuk mengikat barang di motor. Untuk yang keempat, pendapatan lumayan lebih besar. Yang biasanya suka main di Argo 96,
alias 9.600 sekali jalan, akan merasakan hal yang jauh berbeda ketika mendapatkan argo 60.000 sekali jalan. Udah pasti lebih jelas. Walaupun awalnya saya sulit untuk menjalankannya, itu sekali jalan lur. Gimana kalau 2 atau 3 kali jalan? Lumayan kan? Bagi saya yang penting duit, cuan. Nah, ini kekurangannya. Kekurangan menjalani orderan Exin. 1. Ukuran barang tidak standar. Kadang saya merasa heran dengan seller dan buyer. Entah dia yang nggak tahu atau kurang peka. Ya mungkin kamu beberapa kali pernah mengalami hal ini, di mana ukuran, dimensi atau bobot barang yang akan kita kirim sangat tidak memungkinkan untuk diletakkan di motor. Kalau terjadi hal seperti ini, bagi saya simple, tinggal auto cancel. Daripada dapat uang enggak, tapi motor rusak atau barangnya yang rusak, malah lebih repot. Yang kedua, titik pengantaran di aplikasi tidak sesuai. Poin ini juga menjadi salah satu yang paling sering saya alami. Titiknya di mana, antarnya kemana. Kalau alamatnya jelas nggak masalah, tapi terkadang si pengirim memberikan alamatnya hanya nama jalan saja, tanpa memberikan keterangan RT, RW ataupun nomor rumah. Ini yang bakalan bikin kamu ilfil kalau ngerasain kejadian kayak begini. Yang ketiga, penerima sulit atau bahkan tidak bisa dihubungi. Ya walaupun gak sering, tapi ketika kalian mengalami hal ini, pasti kamu bakalan panik atau kesal. Meskipun alamat pengiriman sudah tertera jelas di note, tapi kamu mau gak mau harus sedikit sabar sambil keliling untuk bertanya dan menemukan rumah si penerima. Yang keempat, harus sabar dan gak mudah tersinggung. Saya yakin kalian pernah merasakan pengalaman ini, dimana saat sampai di depan rumah penerima, kamu hanya diminta untuk meletakkan barang di depan pagar. It's okay kelihatannya, tapi bukan hanya itu. Bahkan tidak tertutup kemungkinan apa yang telah kamu lakukan tidak ada sedikit pun ucapan terima kasih. Jadi untuk tipsnya ketika menjalani orderan Exin versi Bang Cepi, yang pertama ini tipsnya yang pertama, sebelum menerima orderan pastikan apakah tarif pengantaran yang kamu terima sesuai dengan jarak tempuh. Beberapa kali pengalaman saya, terkadang tarif yang ditawarkan kurang sepadan dengan jarak pengantaran. Entah karena aplikasi error atau faktor pemilihan rute perjalanan pengantaran yang diambil oleh Maps melewati jalur pintas. Entahlah, yang jelas argonya sedih. Poin pertama ini terserah kamu mau terapkan atau tidak, karena saya tidak bersikap memaksa dan itu kembali ke individu masing-masing. Yang kedua, tips yang kedua, jangan lupa untuk selalu menyediakan tali atau tas untuk mengikat atau membawa barang pada saat pengantaran. Yang ketiga, ketahui jenis barang yang akan kamu antar. Jadi, walaupun di note sudah tertera jenis barang yang akan dibawa, tidak ada salahnya lagi kamu menanyakan barang apa yang akan diantarkan. Setidaknya kamu lebih bisa aman dan tenang saat melakukan pengantaran. Yang keempat, pastikan untuk meletakkan atau mengikat barang yang diantar dalam keadaan rapi dan aman agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan, seperti barangnya jatuh atau rusak. Yang kelima, sebelum berangkat mengantarkan barang, silahkan ingatkan kepada customer
untuk melakukan konfirmasi bahwa kamu sedang melakukan pengantaran atau dalam perjalanan menuju lokasi pengantaran. Yang keenam, kalau alamat si penerima kamu rasa masih kurang jelas, hubungi si penerima sebelum kamu berangkat. Tanyakan secara detail agar kamu bisa mendapatkan gambaran apakah lokasi alamatnya sesuai titik maps di aplikasi atau tidak. Yang ketujuh, pada saat serah terima barang pada penerima, tolong jangan lupa untuk menanyakan kembali namanya. Ingat, tanya lagi namanya. Apakah itu dia si penerima atau perwakilannya? Jika bukan, langsung si penerima dan nama penerima berbeda dari nama yang tertera di aplikasi, jangan lupa tanyakan nama dan hubungan dengan si penerima. Jadi misalkan saudaranya atau ART-nya atau siapanya lah, tanyalah hubungannya dengan si penerima. Jadi biar lebih jelas. Yang kedelapan, ambil foto dengan jelas demi kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Minta izinlah untuk mengambil foto si penerima bersama barangnya. Jika tidak memungkinkan, alternatifnya kamu bisa foto nomor rumah atau foto rumah si penerima. Jadi biar tidak alasan, biar nggak ada alasan kalau barang itu nggak sampai gitu. Ya mungkin itu aja beberapa tips dalam menjalankan order exchange express dan instan. Semoga berguna bagi kalian. Jika ada kekurangan mohon ditambahkan di kolom komentar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Akan saya jawab secepat dan sebisa saya. Tetap patuhi peraturan lalu lintas, jaga kesehatan dan keselamatan. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati dan pendengaran kalian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.